Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emerstu Salopalipi dari kelas TK 3E dengan NIM 240604120. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir semester saya dengan mata kuliah dasar pemrograman. Materi yang saya dapatkan adalah aplikasi manajemen inventaris barang. Saya akan menjelaskan program saya di next video. Dadah, see you. Bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan saya dari program aplikasi manajemen inventaris barang. Kita mulai dari bagian header, include studio.h. Usaha ini wajib ada agar kita bisa menggunakan fungsi dasar seperti print, menampilkan teks, dan scan app, menerima masukan dari keyboard. Dan selanjutnya ada include string.h. Usaha ini menyediakan fungsi-fungsi untuk memanipulasi teks string seperti menyalin teks, string copy, menghitung panjang teks, atau membandingkan nama barang. Selanjutnya ada depend max. Ini adalah makro. Garis ini memberitahu komputer bahwa setiap kali ia menemukan kata max di dalam kode, ia harus menganggapnya sebagai angka 100. Ini sangat berguna agar kita tidak perlu mengubah angka secara manual di banyak tempat jika kapasitas data ingin ditambah. Dan selanjutnya kita ke bagian header. Ada struk barang. Bagian ini menggunakan struk untuk mengelompokkan berbagai jenis tipe data ke dalam satu kesatuan objek bernama barang. Nah, di sini ada struk barang. Ini adalah kerangka cetakan untuk objek barang. Bayangkan ini seperti formulir kosong yang siap diisi. Nah, di sini ada INT-ID, menyimpan identitas unik barang dalam bentuk angka bulat, misalnya 1, 102, atau 500. Dan selanjutnya ada jar nama. Nah, di sini saya memaksimalkan karakter nama saya sampai 50 karakter. Dan selanjutnya int stock untuk menyimpan berapa banyak stok yang ingin kita tambahkan. Nah, di sini ada plot harga untuk menyimpan harga barang. Dan selanjutnya ada struk barang inventaris max. Ini adalah pembuatan array dari struk. Artinya kita menyiapkan 100 kotak berdasarkan nilai max, mana setiap kotaknya bisa menyimpan data lengkap satu barang, ID, nama, stok, dan harga. Selanjutnya ada int jumlah barang sama dengan 0. Variabel ini bertindak sebagai counter penghitung untuk melacak beberapa banyak barang yang sudah benar-benar terisi di dalam array. Selanjutnya kita ke fungsi yang pertama. Ini adalah fungsi dari tambah barang. Fungsi ini untuk memasukkan data baru ke dalam array pada indeks ke misalnya nenek. Nah, di sini untuk mengecek nah, di sini ada jumlah barang lebih besar sama dengan max untuk mengecek array apakah sudah penuh atau tidak. Dan selanjutnya print ID barang. Ini untuk memasukkan ID barang yang ingin kita masukkan. Dan selanjutnya ada print nama barang. Ini untuk memasukkan nama barang yang ingin kita masukkan. Selanjutnya ada print stock untuk memasukkan beberapa banyak stok yang kita masukkan. Ada print harga untuk memasukkan harga yang kita masukkan. Selanjutnya ada fungsi tampilkan barang. Ini bertujuan untuk
menampilkan barang yang sudah kita daftarkan. Contohnya dengan daftar barang for int i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah barang, i tambah persen d, persen s, stok, persen s, harga. Sebenarnya di sini ada beberapa fitur, yaitu ada id, selanjutnya nama, selanjutnya stok, selanjutnya ada harga. Nah, di sini ada fungsi ubah stok untuk mengubah stok dari barang tersebut. Dan selanjutnya ada untuk fungsi hapus barang. Di sini fungsi ini adalah untuk menghapus barang yang ingin kita hapus. Nah, di sini ada fungsi utama, yaitu beberapa fungsi utama, yaitu ada tambah barang, tampilkan barang, ubah stok barang, hapus barang, dan yang terakhir adalah keluar. Baik, di sini kita akan mencoba menjalankan codingan tersebut. Nah, di sini ada beberapa menu utama, yaitu ada tambah barang, tampilkan barang, ubah stok barang, dan hapus barang. Di sini saya akan menjelaskan output dari aplikasi manajemen inventaris barang saya. Nah, di sini ada fungsi utama, ada tambah barang. Misalnya kita ingin menambahkan barang, silakan ketik 1 lalu dijalankan. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan ID barang kita. Misalnya ID barang kita ada 1, 2, 3, lalu enter. Nah, misalnya nama barang ini misalkan tas. Nah, stoknya ada, misalkan ada 6, enter saja. Lalu harganya misalkan 300. Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkan barang kita. Bisa seperti dilihat di sini, barang berhasil ditambahkan. Kalau kita ingin menambahkan barang lagi, kita ketik 1, masukkan ID, misalkan 234, misalkan enter. Masukkan nama barang, misalkan kita ingin memasukkan sepatu. Jangan lagi, misalkan stoknya ada 7. Untuk harganya misalkan ada di harga 200. Nah, otomatis barang berhasil ditambahkan. Misalkan kita ingin menambahkan lagi, silakan ketik 1, ID barangnya 345. Nama barangnya adalah misalkan baju. Nah, stoknya ada 5. Harganya adalah 400, misalkan 400. Nah, otomatis barang berhasil ditambahkan. Misalkan kita ingin menampilkan barang kita, silakan ketik 2 lalu kita jalankan. Nah, di sini sudah tertera daftar barang kita, ada tas, baju, sepatu. Lalu kita akan menjalankan menu yang ketiga untuk mengubah stok barang kita. Misalkan klik 3 lalu dia jalankan, masukkan ID barang. Misalkan kita ingin mengubah stok dari tas, ketik ID barang kepada 3 lalu dijalankan, stok baru. Tadi kan stok tas kita ada 6, jadi kita ingin mengubahnya menjadi 3, jalankan. Nah, stok berhasil diperbarui. Mari kita cek. Klik 2 lalu dijalankan. Nah, tadi semuanya kan stok dari tas kita ada 6. Setelah kita ganti stok baru kita menjadi 3, otomatis dia akan diubah menjadi 3. Selanjutnya kita ingin mencoba menu yang keempat, yaitu hapus barang. Klik nomor 4 lalu dijalankan, masukkan ID barang.
Misalnya kan kita ingin menghapus baju, misalkan ketik 345 masukkan ID-nya, lalu dijalankan. Nah, otomatis barang berhasil dihapus. Apakah berhasil dihapus? Mari kita cek. Silakan klik 2 untuk mengambilkan barang. Nah, otomatis